Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Magic Craft. Nah, buat lo yang sudah dengar berbagai DCWT, mungkin pernah dengar nama Magic Craft ini, karena beberapa kali memang sedang ada kerjasama dengan BitGet. Nah, jadi sebentar lagi dia akan launch di BitGet. Nah, sekarang ya, gue akan coba mereview seperti apa sih si Magic Craft ini, ya dari sisi positif dan negatifnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Magic Craft. Nah, Magic Craft ini adalah suatu cryptocurrency project yang bergerak di dalam bidang PvP Play to Earn. Nah, buat lo yang terus stay tune di DCWT, mungkin nama Magic Craft ini nggak asing ya. Karena memang benar ya, jadi Magic Craft ini memang sedang ada kerjasama dan sedang mau listing di BitGet. Jadi buat lo yang sering dengar di tengah-tengah DCWT ya, ada sponsor dari video, kita tahu bahwa BitGet memang sedang ada kerjasama dengan MCRT, dan dia di sini price poolnya senilai 40.000 USD worth of MCRT yang akan dibagikan di sini ya. Nah, jadi buat kalian tertarik ya, bisa ikutan event ini kalau mau dapat juga price pool di sini ya, dengan hanya deposit $100 worth of MCRT saja ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita coba akan lebih dalamin lagi seperti apa sih MCRT ini atau Magic Craft ini seperti apa, dan kita akan lihat juga di CMC. Nah, jadi untuk di CMC ini kita bisa lihat bahwa Magic Craft ini sekarang di ranking ke 595 ya, dengan total market cap mencapai di 22,4 juta US dollar. Berarti masuknya masih ke small cap ya, masih ke small cap. Nah, kalau kita lihat di sini total circulating supply-nya sudah mencapai 16% ya, jadi masih belum terlalu banyak yang keluar juga. Maksimumnya ini di 10 miliar ya, di 10 miliar token. Dan yang nanti juga kita akan bahas adalah mereka sudah diaudit oleh Certic ya. Jadi nanti kita akan coba oprek-oprek juga seperti apa hasil dari Certic ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang, overall si MCRT ini adalah suatu cryptocurrency project yang bergerak di dalam bidang play to earn ya. Play to earn PvP lah ya, dimana kalau kalian lihat nanti gameplaynya ini akan kurang lebih mirip seperti apa ya, World of Warcraft mungkin ya, atau mungkin kalau buat buat anak-anak zaman sekarang mungkin ya kayak Mobile Legend ya. Nah, tapi semua transaksi, semua hadiah nanti akan dibayarkan dalam bentuk MCRT. Jadi ini basically seperti in-game asset kalian atau in-game currency kalian ya. Untuk sekarang harganya di 0,01 USD ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Lagi-lagi ini juga masuk ke metaverse, dan apalagi kalau urusan game ya, menurut gue yang paling penting adalah gameplay. Karena jujur, terlalu sering game-game play to earn, metaverse ya, PvP, PvE yang wow ya, secara websitenya kayaknya bagus banget, gambarnya unik banget, tapi waktu kita lihat gameplaynya ujung-ujungnya nggak terlalu banyak tertarik. Nah, untuk Magic Craft ini menurut gue cukup berbeda ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita bisa lihat videonya ya. Kalau kalian mau lihat fullnya bisa langsung di official website mereka yang bernama magiccraft.io. Di sini ada trailer dan beberapa gameplay. Nah, sekarang kita akan langsung play dulu trailer dan gameplaynya. Are you ready? Yep. I love this one. Okay. May the best man win $5,000. How much is that? How much is that in MCRT? It's like 500,000 MCRT. No, it's Half a 700. million MCRT. 700. 700,000 MCRT. In the future, guys, that will be $7 million. If we hit our goal, $10, that will be $7 million. This prize pool. So just keep that in mind. Okay, to the ball. No more ball. What is this, Roman? Next time, deathmatch. Sure, this captures.
Yes, I found the goated thing. But you gotta push everyone. It's not just if you're the best player. Your team also has to win. Keep that in mind. So make sure we're pushing the ball and we're all together. Everyone get behind me on the ball. Let's defend it and kill. Man. Kicking Anastasia's ass. What? No! How did that happen? She killed me. Anastasia, you cost me 7 million. I'm priceless. Oh, what? Come on, man. It's okay, Effie. You can't beat us. I'm joking. You guys Alessandro, have cheat. You all have hacks and mods. No, Nikita's this Alessandro, character. you see me kicking your ass? Oh, what? Nice. Secret attack. Let's go! Shit. Oh, it's about to finish. It's about to finish, guys. Stop the ball. Other team. I need to get more points Yes. to win. Wow. Where's the ball? Thanks for doing me. They're pushing it back, everyone. They had the ball for ages. We were just randomly walking around. Wow, Nikita healing us. Wow, wow, this is Nikita, okay. crazy. How did I die? How did I die? Literally no one attacked me. So rigged, Guys, they're pushing man. the ball. I need backup. James is hacking. Oke, jadi itu dia tadi kurang lebih trailer dan gameplay dari Magic Craft. Jujurnya, quite good, ya. Kalau gue lihat sekilas cukup mirip seperti Mobile Legend, ya. Dan ya mungkin seingat gue juga ini salah satu dari tim dev ini kalau nggak salah ada yang pernah mantan dari developernya World of Warcraft, ya. Jadi mungkin karena dari itu ya dia punya pengalaman lebih dalam spesifiknya game-game yang genre-nya seperti ini, ya. Sekali lagi, tadi itu semua masih beta testing, ya, jadi belum full launch. Nanti mungkin saat launch-nya bisa lebih hebat lagi. Ya, jadi ini yang gue suka dari Magic Craft. Dia nggak cuma jualan gambar doang, ya, karena adalah beberapa Metaverse Project yang lebih ke jualan gambar, tapi pas gameplaynya seringkali underwhelming, ya. Jadi ya nggak terlalu menarik untuk dipermainkan lah gitu kesannya, ya. Nah, tetapi kalau dengan kayak tadi, ya, nanti kalau rilisnya benar-benar saat full rilisnya seperti itu, menurut gua akan cukup banyak tertarik untuk main, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan coba bahas lebih detail mengenai si official website mereka. Ya, jadi yang pertama si Magic Craft, seperti yang gue bilang, ini adalah suatu game PvP war game, ya, dimana kita bisa level up dengan teman-teman kita, bisa fight each other, dan juga bisa earn money lewat MCRT cryptocurrency ini. Ya, jadi biasanya kalau lu main di game-game seperti ya Mobile Legends dan lain-lain, ya lu dapat duit kalau lu ada tanding gitu kesannya, ya, atau lu jual akun lu lah gitu, ya. Nah, di sini lu bisa langsung earn money dari hanya main game ini sendiri, langsung tanpa harus ikutan lomba dan lain-lain. Ya, walaupun nanti kemungkinan besar kalau ini sudah hype pasti ada lombanya juga. Tapi ya lagi-lagi karena ini memang di awal didesain untuk play to earn, maka kita bisa langsung ya earning money di sini, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga bahwa ada 3 hal yang step by step yang kita bisa lakukan di dalam si Magic Craft ini. Yang pertama kita pick karakter. Nah, semua karakter kita ini adalah NFT, ya, dan semua treats-nya ini juga bentuknya NFT. Maka dari itu, kita memiliki si in-game asset ini, ya, berbeda dengan game-game yang mungkin disebutnya, ya, non NFT mungkin kesannya, ya, di mana asetnya itu seperti punya kita di dalam akun kita, tetapi kita nggak bisa cabut ke misalkan ke MetaMask kita atau ke wallet di luar dari game itu sendiri, karena ya nggak bisa. Nah, di sini karena bentuknya NFT, kesannya kita bisa jual di third party. Mungkin nanti kita, kalau ini sudah nge-hype mungkin, ya, nanti bisa kita jual mungkin di OpenSea atau di berbagai macam NFT marketplace lain. Ya, jadi lebih jauh lebih bebas gitu kita mau ngapain dengan si in-game aset kita. Ya, biasanya kalau game-game lain seperti Mobile Legends dan lain-lain, ya asetnya ya cenderung ya mungkin kalau mau jual sekalian sama si ID-nya mungkin, ya. Nah, selanjutnya fight. Nah, fight di sini otomatis cara kita seperti bermain ya game-game yang seperti Mobile Legends, ya, di mana kita fight dengan mungkin teman-teman kita sendiri atau kita bikin clan, ya, dan ujung-ujungnya fight mungkin dengan clan musuh gitu kesannya, ya. Nah, di situ kita bisa menaikkan clan kita, terus pick up weapons dan lain-lain, ya. Dan selanjutnya yang nggak kalah penting, ya, yaitu kita bisa earning juga MCRT token dengan juga bisa beli berbagai macam item favorit kita, ya. Dan tentunya nanti juga ini katanya bisa
di directly mungkin di stream kali ya ke Facebook, YouTube, dan Twitch ke depannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pengen tahu si game story-nya seperti apa ya, atau cerita dari si Magic Craft ini, atau lore-nya lah ya, bahasa kalian tuh kayak lore dari si Magic Craft, boleh kalian lihat langsung di sini, detail studionya, dan MCRT token chart, dan seterusnya. Ya, tapi yang mungkin kita ingin tekankan sekarang adalah tokenomics, karena kita lebih membahas ke si MCRT tokennya. Oke, dan sekarang kita akan bahas tokenomics, tetapi sebelum kita masuk ke tokenomics, sekali lagi ini mungkin penjelasan yang lebih detail mengenai si MCRT token ini sendiri. Jadi apa itu MCRT? Atau mungkin lebih tepatnya apa saja kegunaannya? Yang pertama, di sini kita bisa staking, di mana kita bisa earn rewards dalam si MCRT ini sendiri. Ya. Kita akan mendapatkan APY yang lebih tinggi untuk staking lebih panjang. Ya. Ini mungkin konsep yang rata-rata orang udah ngerti. Selanjutnya, untuk payment. Nah, MCRT ini bisa digunakan sebagai currency dalam Magic Craft NFT Marketplace. Jadi untuk semua in-game purchases atau kontes yang diorganize oleh Magic Craft, itu semua akan menggunakan MCRT. Otomatis ini akan membuat demand lebih meningkat. Karena sekali lagi ya, yang penting bukan hanya untuk beli in-game aset, tetapi untuk semua kontes-kontes yang diorganize oleh Magic Craft Team juga akan menggunakan MCRT. Ya, which is good. Jadi kemungkinan besar untuk biaya masuk dan lain-lain semua harus menggunakan MCRT. Lagi-lagi itu meningkatkan demand. Selanjutnya ini juga dipakai untuk community mereka ya, untuk partisipasi dalam konten, airdrops, giveaways, dan lain-lain. Jadi lagi-lagi MCRT ini adalah the currency ya of Magic Craft. Jadi kesannya kalau lo di Indonesia gitu ya, currency-nya rupiah, di environment si Magic Craft ini adalah ya MCRT ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tokenomics. Kita bisa lihat 5% private sale, 9% untuk reserve fund, 3,31% public sale, 6% liquidity, 12% untuk staking issuance, 22% untuk team, 6% untuk advisor, dan 34,69% untuk eco growth atau gaming issuance. Ya, jadi overall yang berarti dipegang oleh tim dev itu inilah ya, kesannya tim, advisors, lalu liquidity itu harusnya sih di smart contract ya. Jadi ya inilah sekitar 28%. Dibilang gede banget sih enggak. Ya, jadi not bad lah secara tokenomics ya. Untuk ini harusnya sih semua di smart contracts ya. Nanti ini yang gue suka juga dia udah diaudit oleh si Certic ya. Jadi nanti paling enak setelah ini kita langsung bahas ke audit Certicnya ya. Jadi untuk pendapat gue secara tokenomics not bad ya, karena jujur cukup banyak tim yang kadang-kadang secara tokenomics itu kacau ya, bisa sampai 50%, 40% dipegang oleh tim dev semua. Itu sering kali bisa jadi concern. Nah, di sini bisa dibilang yang dikontrol langsung oleh mereka lebih ke ya, kalau sampai mau ditambah juga sama reserve fund sekitar 30% something. Not bad. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke audit Certic. Nah, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2022, masih cukup baru ya. Kita cek dulu bahwa ini memang indeed untuk Magic Craft ya, platformnya BSC, language-nya Solidity. Lagi-lagi 19 Mei 2022. Nah, kalau yang kita ingin tekankan mungkin dari sini ya, yang dua major. Untuk yang minor dan informational kita bisa skip aja. Mungkin lebih fokusnya ke dua major ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas di sini ya. Ini sebentar, ini yang minor ya. Oh, bukan. Belum. Ini di sini ya. Pertama untuk centralization dan privilege ya, seperti biasa rata-rata di situ kalau major dan critical. Dua-duanya di situ. Yang satu untuk initial token distribution, yang kedua untuk centralization related risk ya. Kita bahas dulu ini minor, skip. Ini dia yang major ya, centralization atau privilege. Di sini statusnya masih acknowledge ya, berarti belum ada penyelesaiannya. Nah, di kontrak sini menunjukkan bahwa role untuk owner itu bisa melakukan ini saja. Yang pertama bisa clean private sale yang bisa di-input yang determined by input index ya. Lalu selanjutnya juga dia bisa menambahkan satu user untuk corresponding private sale, dan yang di sini bisa menambahkan multiple user untuk corresponding private sale. Lalu juga bisa meng-clear si team list-nya ya. Jadi ini juga ya lumayan banyak juga nih secara si otoritasnya. Lalu juga bisa menambahkan satu account untuk team list. Ini bisa menambah multiple account. Bisa mendistribusikan private sale by transferring tokens to each user in the sale. Berarti bisa dia membagikan si token ini ke user-user yang ada di sale list ini. Dan bisa meng-withdraw remaining tokens dari each private sales.
Nah, ini jujurnya cukup tersentralisasi ya untuk ini. Jadi di sini tuh andaikan sampai si account owner ini kehack ya, atau kesannya tiba-tiba mereka berniat buruk gitu kesannya. Ini bisa bisa terjadi manipulasi dalam setiap sale list dan team list juga. Ya, ini mungkin salah satu yang harus kalian pertimbangkan sebelum invest jangka panjang ya. Rekomendasinya ada beberapa. Untuk short term lo bisa baca sendiri ya. Untuk long term, tapi gue lebih setuju dengan cara permanen. Nah, kalau permanen apa? Dia meremove ownership atau meremove semua function yang ada di atas. Ya, jujurnya gue lebih prefer itu. Supaya lebih terdecentralize ya. Jadi itu yang major pertama. Yang major kedua ini ada 62% of Magicraft tokens are sent to the contract deployer when deploying contract. Nah, ini tuh berarti 62% dari Magicraft token ini akan dikirim ke kontrak deployer saat deploying the contracts. Jadi ada resiko bahwa si deployer ini bisa mendistribute si token tanpa mendapatkan konsensus 38%. Nah, jadi ini lagi-lagi urusan sentralisasi ya. Nah, di sini recommendation mereka adalah untuk transparan dalam initial token distribution ya. Nah, untuk sini ya dia sudah acknowledge juga tapi belum ada rencana perubahan ya. Nah, jadi sebelum kalian invest di sini pastikan kalian sudah tahu dua resiko ini. Kalau kalian merasa ya sudah biarin saja ya, silakan bisa invest ya. Jadi itu kurang lebih untuk pembahasan dari audit si Magicraft. Oke, dan selanjutnya kalau lo pengen tahu berita paling detail dan paling up to date dari Magicraft, cara paling mudahnya adalah mengikuti Twitter mereka di @magicraftgame. Dimana di sini kalian akan mendapatkan semua info-info paling baru dan paling up to date. Nah, seperti yang gue bilang nih ya, ternyata benar foundernya ini James siapa nih? James Crypto Guru. Dia ini katanya in-team former dari World of Warcraft designer ya. Jadi makanya kenapa vibe-nya sedikit mirip seperti World of Warcraft. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, seperti yang gue bilang tadi, semua detail-detail yang paling lengkap ada di sini ya. Dan buat kalian ya yang tertarik untuk menggunakan Bitget di sini, karena lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat, hanya dengan deposit $100 worth of MCRT token, kalian bisa mendapatkan price pool ya, atau masuk ke dalam satu price pool yang senilai 40.000 USD. Ya, jadi sekali lagi buat kalian tertarik, bisa menggunakan link referral di bawah karena memang kita kerjasama juga dengan Bitget. Ya, seperti yang gue bilang lah, DCWT harusnya udah berapa kali ngelihat pengumuman kita soal ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekarang pertanyaan adalah, Bang, bisa nggak Bang gue beli dulu sebelum dia launching di Bitget? Bisa, ya. Nah, tentunya di mana? Di PancakeSwap. Cara yang seperti apa? Kita akan tunjukkan di belakang. Oke, dan sekarang kita masuk ke PancakeSwap. Kita konekkan MetaMask kita, ya. Nah, nanti kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Ya, nanti setelah sudah connect, kalian klik trade, swap. Dan di sini akan ada pilihannya, kalian bisa klik, otomatis kita akan pakai BNB di sini, ya. Nah, setelah itu kalian klik pairnya, kalian cari di sini, ya, masuk ke CMC dulu. Nanti kita copy paste si kontraknya, ya. Kita klik di sini, ambil di bagian bawah sini, ya. Lalu kita copy paste saja di bagian yang BEP20, ya. Kita copy di sini. Setelah kita berhasil copy, kita paste lagi di sini ya, akan keluar dan import MCRT. Buat kalian yang pengen trade bisa lakukan sekarang. Slippage disarankan 12% ya, biar ya lebih aman lah kesannya ya. Nah, jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Contoh di sini kita akan beli 10 MCRT ya, kita swap. Tinggal confirm swap and that's it. Ya, basically caranya super simple. Nah, ini kalian lakukan di PancakeSwap. Nah, buat nanti ya kalian bisa lakukan di Bitget. Nah, buat lo yang nggak punya akun di Bitget, bisa nanti cek link referral kita di bawah ya. Oke, kesimpulannya yang gue suka dari Magicraft ini adalah gamenya ini secara betanya udah bagus ya, bentuknya mirip-mirip seperti Mobile Legends dan kayaknya memang benar-benar serius mau bikin game. Karena jujur cukup banyak game-game metaverse lain yang play to earn juga seringkali hanya rasanya gamenya yang penting belakangan ya. Yang penting itu apa? Yang penting naik tokennya. Nah, di sini kalau kita lihat gamenya dia serius coba untuk buat. Nah, tapi mungkin untuk sisi yang lumayan harus dipertanyakannya adalah tokenomics-nya. Ya, tokenomics-nya not the best ya, dan ada beberapa ya seperti pembahasan kita tadi di belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Magicraft. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorial Satoshi. Dan buat lo yang belum punya akun di Bitcat, bisa cek link kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.